Kemarin kecewa nggak kemarin? Iya, Kecewa. Terus gimana? karena pas lagi aduan di akhir-akhir final itu merebutin juara 3, anak panah aku malah meleset. Menurut saya itu mendapat medali itu kayak sebuah penghargaan, kayak penghargaan untuk diri saya sendiri, karena saya mimpi saya itu adalah tuh dulu tuh pengen ikut lomba panahan, pengen ngerasain lah kayak juara seperti apa gitu. Lebih ke mental disiplin sama juga mental fokus gitu. Jadi itu biar kalau misalnya banyak kerumunan udah fokusnya jangan fokus bilang aduh aku harus juara, fokusnya itu yang penting nggak keluar dari merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada 3 orang siswa-siswi CMS yang berprestasi di bidang panahan. Tepuk tangan dong nih dong. Di sini udah ada, kita jangan kenalin deh. Kita kenalan dulu deh. Mungkin kita kenalan dari yang Ahwat dulu nih. Silakan. Aku Kayasa dari kelas 8A, dan kategori aku yang kemarin aku ikuti itu kategori prestasi. Kategori? Prestasi. Kategori prestasi. Oke. Kalau kamu? Nama saya Akbar, saya dari kelas 7. Kategori saya kemarin tuh Berbo U10 atau U13 ingat saya. Oke. Terakhir kamu? Saya Fawas, saya di kategori internasional itu full lengkap. Wow. Internasional. Internasional. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Bentar, ini kamu yang SMA, kalian tuh yang SMP ya? Ada berapa orang sih kemarin kita dari? Ada 5. Ada 5. Yang 2 lagi berhalangan hadir ya? Oke. Nah, saya mau bahas satu per satu dulu sih. Ini kategorinya beda-beda nih. Ya, mungkin kayak saya dulu nih. Tadi kategori prestasi. Ini kategori apa nih? Gimana nih? Coba bisa mungkin pemirsa mungkin belum banyak yang ngerti nih. Kategori-kategorinya kalian. Mungkin bisa dijelaskan kategori prestasi tadi ya? Iya. Ya, itu kategorinya apa? Hah? Kategori apa itu? Mungkin jarak kah atau gimana? Kemarin jaraknya berapa meter? Untuk jaraknya itu 30 meter. Itu tuh lawannya udah atlet-atlet gitulah. Oh, udah atlet lawannya? Iya. Atlet nasional? Iya. Berapa peserta kemarin? Kurang lebih 12. 12. Dari Jabodetabek aja atau seluruh Indonesia? Atau kemarin lombanya tingkat apa sih sebetulnya? Kabupaten, provinsi, atau nasional? Kota. Kota. Di Bogor berarti? Iya. Oke, berapa lama kemarin lombanya? 2 hari. 2 hari. Nah, dapat poin berapa kemarin? Totalnya Total poin kamu berapa kemarin? 333. 333. Kemarin juara nggak sih jatuhnya? Enggak. Peringkat ke berapa? Kalau skornya itu peringkat ke-5. Peringkat ke-5. Berarti harapan 2. Harapan 4, salah. Iya, ya. Peringkat ke-5 berarti dari total 12 peserta. Oke. Nah, kalau kamu? Aku 274. Berapa? Skor saya 274. 274. Jaraknya berapa meter kemarin? 10 meter. 10 meter. Kamu tadi berapa? 30 meter. Jauh juga ya. 30 meter, 10 meter. Terus peringkat ke berapa kemarin? Saya juara bantalan. Apa? Juara bantalan. Juara bantalan. Juara bantalan itu gimana sih? Kayak misal skornya lebih banyak dari yang lain, itu dicek oleh temen yang lainnya, dan itu siapa yang dicatatin itu siapa yang skor yang terbanyak itu yang juara. Jadi bukan juara 1? Kalau juara bantalan itu? Kurang ngerti sih, tapi kalau juara 1 itu kan juaranya itu semuanya, tapi kan ada berapa tipe juara gitu, jadi kayak aku juara bantalan yang ketiga sih kan aku. Juara bantalan yang ketiga, Iya. tapi itu bukan kategori 1, 2, 3 gitu, beda Beda. kategori. Beda Emang ada berapa kategori juara sih? bantalan.
Ada bantalan, ada kualifikasi sama eliminasi. Kualifikasi sama eliminasi. Kamu juara bantalan. Ketiga. Nah, itu berarti nanti yang paling tinggi apa sih sebetulnya? Eliminasi. Eliminasi. Oke. Kalau kamu kemarin Total skor tuh 1-1, saya peringkat 16 dari jarak 20 meter. jarak 20 meter internasional tadi. Ya internasional itu bukan hanya dari sekolah lain tapi dari mahasiswa, dari PB atau enggak dari universitas lainnya. Berat ya. Iya. Lawannya mahasiswa dong. Iya. Berapa peserta ingat gak kemarin? Nggak inget. Pokoknya banyak. Banyak. Peringkat berapa? Peringkat 16. Peringkat 16 dari sekian banyak peserta. 20 lebih ada mungkin? Ada. Ada 30 lebih ada? Ya mungkin ada. Sekitar segitu ya? Wah lumayan juga sih. Terus peringkat 16. Nah itu berarti per kategori itu sama? 1, 2, 3. Apa gimana sih? Bantalan. Kalau di aku itu nggak ada bantalan. Oh nggak ada. Kalau di kamu adanya apa? Cuman eliminasi aja sama kualifikasi. Oh. Dari kalian ini yang paling tinggi itu kategorinya siapa sih sebetulnya? Ini soalnya prestasi. Iya. Prestasi. Kamu yang udah internasional belum berarti? Belum. Tapi kenapa internasional? Internasional itu apa sih standarnya maksudnya? Apa gimana? Kenapa masuknya kategori internasional gitu? Dan ini prestasi dan prestasi lebih tinggi daripada internasional itu kenapa? Ada yang tahu? Kalau dalam faktanya sih itu tuh prestasi itu karena apa tuh? Karena dari umurnya itu dia tuh udah berprestasi dalam panahan. Tapi kalau internasional itu kan lebih kayak di luar nasional gitu ya. Jadi itu prestasi itu lebih tinggi daripada bidang internasional gitu menurut saya. Oke, kalau Kak Yasa kan sebelum kita udah pernah ngobrol ya, bicara soal alasannya Kak Yasa kenapa mau ikut panahan gitu ya. Nah, boleh mungkin diulas sedikit apa nih, kenapa alasannya? Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu nih. Gimana, kenapa Kak Yasa kemarin alasannya? Buat Masuk panahan. Iya, masuk panahan. Karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua tuh kalau Kak Yasa. Kalian berdua? Kalau saya itu disuruh ibu saya karena ibu saya pengen saya itu jadi atlet karena ibu saya tuh udah kepikiran dari sejak SD saya ikut panahan dari kelas 1. Ibu saya pernah ngomong, "Bang, kalau abang menjadi atlet mama bersyukur banget." Jadi atlet panahan. Berarti disupport banget dong? Udah disupport sama ayah, sama ibu, sama saudara pun juga. Luar biasa. Nah, Akbar? Sunnah Rasul. Gak terpikir sih. Beneran Sunnah Rasul? Iya, Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Saya ingat Pak Adit atau siapa ya pernah kasih tahu saya dalam hadis Muslim 1919 tuh, barang siapa yang mahir memanah tetapi ia meninggalkannya dan ialah bukan dari golonganku atau dia telah meninggalkan nikmat yang luar biasa. Seingat saya. Berat juga ya. Alasannya Sunnah Rasul. Sudah jarang gitu yang kepikiran itu gitu. Batuk Pak Haji. Udah berapa lama kalian berdua ikut panahan? Baru awal saya. Baru di sini ya? Ya, saya baru di sini langsung ikut panahan. Kalau kamu sama? 2 tahun. Baru di sini? Dari kelas 10. Baru di sini kan? Ikut panahannya. Nah, tim panahan kita berapa orang sih sebetulnya sekarang? Berapa ya? Sebetulnya tuh ada lebih dari 5 sih, ada Banyak ya? Banyak. 8, 10, 6. Kurang lebih 11 kalau 11. 11. Dan yang paling lama di antara kalian bersebelas itu siapa? Kamu ya? Yang lama. Iya kan? Kamu yang paling lama kan? Betul ya? Dari tahun berapa kamu? 2019. 2019 tuh kayaknya baru kemarin dah. Tapi udah 6 tahun yang lalu itu ya? Udah lama juga kamu ikut Humana ya? Luar biasa ya. Kalau menurut kalian bertiga dalam latihan Humana ini yang lebih diuji itu apa sih? Fisika, mental kah? Mental. Mental, apalagi kalau lagi lomba. Mental. Tuh fokus. Tenaga tuh nggak perlu tenaga? Tenaga mah chill-chill aja. Chill aja kalau tenaga ya. Tarikannya berapa sih LBS-nya? Saya 20. 20. Saya ngerti mas, panahan. 20, kamu? 22, 23. 22, 23. Kamu? 40. Berat. Bab. 40 mah ya. Nggak kuat sih jujur.
Kayaknya tahun kemarin waktu pas kita ngobrol belum 40 ya? Bener kan? Iya, Berapa waktu itu waktu pas masih ada Gias tuh? 30-an. 30-an ya? Sekarang naik jadi 40. Otot lengannya kencang guys. Latihannya gimana sih kalian? Untuk melatih LBS tuh biar naik? Dorong mobil. Itu mah musibah jatuhnya kalau dorong mobil mah. Dorong mobil. Kayak saya sendiri gimana latihannya? Biar bisa naikin LBS-nya? Biasanya latihan fisik. Pull up, push up. Iya. Tapi jarang. Push up Iya. di kamar. Iya. Di tempat panahan juga ada, suka ada. Push up. Iya. Berapa kali? Kita kuat-kuatan ya main laki nih. Berapa kali? Biasanya dapatnya berapa kali? Sekali push up. 10 tapi itu 3 kali kalau nggak salah. Oh, 30. Saya saya dengan cara angkat barbel. Wes. Memilih alternatif lain. Ya, alternatif lain angkat barbel. Angkat barbel. Angkat barbel atau enggak itu yang latihan tersesat nih bareng Bang Faustus. Apa? Aslinya tuh kita pernah dorong truk nyungsep. Ikut physical Asia aja kalian dulu kayak gitu jadinya. Kita dorong truk gara-gara Dorong truk mana? Itu yang lapangan baru dibangun. itu kan rekannya hujan ya. Itu Jadi bukan latihan jatuhnya, Mas. Jatuhnya nolong orang gitu. sama aja Bang, latihan. Ya kan kalau latihan kan berarti kan rutin truknya macet di sana kalian dorongin terus. Ini kan enggak. Enggak, kalau tadi barbel. Iya, Bang. Kayak push up. Kamu apa latihannya? Saya barbel, pull up sama push up. Pull up. Ini lebih. LBS kamu berapa? 22 23. 2223. Semakin paling mentok berapa sih LBS-nya? 41. Ya, satu lagi dong kalau gitu. Kurang tahu. Lebih tinggi ada ya, bisa 60 kali ada ya? 60 ya? Nggak tahu lah ya. Ya, segitulah pokoknya lah. Tapi di antara kalian semua ini bersebelas nih, kayaknya kamu yang paling tinggi ya? LBS ya? 40. Jaraknya berapa? 30? Iya. Bro, yang laki ayo dong bro. Ayo dong. Maaf. Tapi wajar sih, udah 6 tahun ya. Wajar. Udah 6 tahun ya, udah 6 tahun. 30 meter tadi ya? Iya. Kita mah 3 meter juga cukup sampai itu. Nah, kalau bicara soal kebiasaan nih, kebiasaan apa yang paling membantu kalian dalam untuk melatih fokus? Kan panahan butuh fokus dong. Kamu apa? Biasanya untuk menjaga fokus biasanya ngapain? Kalau misal latihan tuh enakan tuh sepi baru bisa fokus. Kalau Tapi kan pas lomba rame. iya itu Masa suruh pulang dulu orang? Justru saya fokusin aja karena Fokusin aja. itu di Fokusin situ aja gimana sih? enggak di situ kayak ragu gitu kan kayak gampang nggak fokus disuruh suruh fokus tapi malah kagak fokus malah kagak. Tapi bisa fokus? Bisa ya bisa. Kalau nggak pakai autofokus? Saya curang namanya. Saya ada 2 alasan. Apa tuh? Yang pertama kalau dilihatin sama keluarga. dilihatin sama keluarga. Iya, terutama kalau sama ayah. Soalnya takut kok sengaja aja sama aja kayak ditreat sama coach. Kalau misalnya meleset ke biru atau enggak ke merah biasanya ditreatnya sama kayak coach. Fokus bar. Dari pinggir lapangan gitu. Udah tatapannya tajam gitu ya. Iya, dapat tatapan bapak saya tajam. Tapi bisa fokus. Bisa fokus kalau ada bapak. Yang kedua Rahasia. gak usah disebutin kalau gitu. Gak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Oke, ada rahasia nih beneran. Betul rahasia. Wah, ada ritual tersendiri dia guys di rumahnya. Cari tahu aja sendiri. Jadi nyari tahu kan gitu. Kayak saya gimana? Sama kayak Akbar kalau ada ayah gitu. Dan rahasia juga nih? Gitu. Enggak. Saja. Tapi kalau ada ayahnya jadi lebih tenang lomba ya? Iya, karena biasanya kalau lomba itu di belakangnya pasti ada ayah. Dengan ada ayah jadi lebih tenang? Lebih fokus? Apa lebih tegang? Biasa aja sih sebenarnya, tapi lebih nyaman aja kalau di belakang ada ayah. Lebih ngerasa aman ya? Kemarin kan kalian tuh ikut apa nama kejuaraannya? Piala Wali Kota Bogor. Iya, Wali Kota Bogor. Nah, pertama kali ya ikut. Ini buat kalian berdua pertama kali ikut lomba? Enggak, saya 2 itu di IPB. Satu di PB, ini yang kedua. Kalau kamu Akbar? Pertama kali. Pertama kali? Iya, saya. Gimana Bar perasaannya Bar? Biasa aja sih.
Gak seru yang ini. Maaf bang, Terlalu biasa aja. saya memang orangnya nggak seru pak. Biasa jangan deg-degan sama sekali. Soalnya itu kayak gini, kalau misalnya udah fokus inget sunnah Nabi, mesti bakal itu. Motivasi sunnah Nabi bro, gak ada yang bisa ngelawan udah itu. Ini apapun pertanyaannya selanjutnya nih, sunnah Nabi jawabannya ini mbak. Kalau Kaisa gimana? Kan udah terakhir kan nasional ya kalau nggak salah. Ya kan, pressure kan lebih gede tuh. Ini kan agak sedikit turun nih wali kota kan, kota Bogor kan. Apakah masih deg-degan? Deg-degan masih ada nggak? Ada. Ini masih ada. Ada yang deg-degan ya? Ada. Tapi nggak separah itu. Iya. Cara ngilangin deg-degan itu biasanya gimana? Tenangin diri. Iya, betul. Maksudnya kan menenangkan dirinya itu gimana gitu. Kan ada treatment tersendiri biasanya entah nggak mau lihat lawan gitu kan. Entah dengar musik, makan permen karet misalnya. Atau apa, kan metodenya kan beda-beda. Setiap atlet tuh biasanya. Nah, kamu gimana cara menenangkan diri? Jangan ngeliatin panahannya lawan gitu. Anak panahnya lawan. Jangan ngeliatin anak panah lawan. Fokus aja ke diri sendiri. Kalau Fawas gimana? Deg-degan nggak kemarin Piala Wali Kota? Enggak. Di situ kayak di samping saya itu, di pikiran saya itu, wow, ini jago nih. Saya kayak sempat frustasi kayak Minder, malu, nggak pede. Iya nggak pede. Tapi gimana akhirnya biar bisa tetap dapat 111 ya? Ya segitulah. 111 poin tinggi ya gitu kan. Mas yang ini juga belum tentu bisa segitu mah. Ya kan? Di situ kayak sempat mikir bisa nggak ya. Terus habis itu kata saya bisa bang, semoga Allah melindungi abang, semoga bisa menemukan skor yang terbaik. Itu yang terbaik 111. Keren. Tapi kemarin kecewa nggak sih? Ada kekecewaan nggak sih dalam diri kalian? Ada. Ada rasa kecewa? Ada. Kenapa kecewanya? Karena nggak memenuhi ekspektasi atau karena ngerasa pas lagi di sana kurang perform aja gitu, kurang maksimal atau gimana? Ya, kita sunyi ya. So kayak saya dulu deh. Kemarin kecewa nggak kemarin? Iya. Kecewa. Terus gimana? Karena pas lagi aduan di akhir-akhir final itu merebutin juara 3, anak panah aku malah meleset. Tapi kalian punya ekspektasi juara nggak waktu itu? Apa nothing tulus aja? Ada. Nothing tulus. Nothing tulus. Keren mas yang tengah nih. Keren nih. Kayak saya kemarin ada ekspektasi juara? Enggak. Tapi perebutan juara 3 tuh sempat mau dapat berarti ya? Hampir. Itu adu panah tuh saling ngadu gini maksudnya. Saya sama. Aduh. Enggak ya kalau gitu mau kata dulu ya. Lo gimana? Kecewa. Niatnya tuh pengen Banggain orang tua. Banggain orang tua kayak misal. Jangan sedih gitu dong. Enggak, kalau pada dulu juara satu, tapi hanya Allah yang menghendak. Kalau takdirnya juara 3 ya udah terima aja juara 3. Juara 3 berarti kemarin? Ya, juara 3. Oh? Saya kecewanya ada banyak sih. Saya medalinya Jangan bilang yang ada berapa nih kecewanya nih. medali saya ketinggalan terrekamnya. Medali saya ketinggalan. Jadi itu kan saya pulang duluan ya. Soalnya itu ibu saya bilang, "Dek, udah capek mau balik duluan enggak?" Ya udah terserah, saya dengerin ibu saya. Ya udah, habis itu pulang duluan. Baru inget, oh ya kejuaraan gimana ya? Oh udahlah nggak menang. Habis itu pas balik-balik, lah kok menang? Habis itu dibilangnya, "Bar, medali kamu ketinggalan." Habis itu aku ya ngambek. Akhir-akhirnya, tau nggak? Saya ternyata prank nih sama Seni. Ini nge-prank saya nih, bilang, "Bar, medali kamu ketinggalan." Tapi ternyata nggak sama sekali diantarin ke sini. Ada nih, iseng nih. Enggak, itu niatnya itu mau kejutan pas di pembukaan kelas meeting kan. Jadi saya pengen sembunyikan biar Tapi bocornya kenapa bisa bocor? Ini Masih tahu? aslinya itu ini bukan yang kasih tahu, aslinya itu Fadlan yang kasih tahu. Fadlan kasih tahu, "Bar, medali kamu ketinggalan." Tapi ini yang kasih bocorannya. Oh. Tapi bete. Saya bete waktu itu. Bete sampai saya tidur aja sampai nggak nyenyak.
Jangan pas ditanya nangis kayak, bener gue ketinggalan terus. Saya kan kasih tahu ya, dibohongin. Awel. Tapi senang dong. Senang dapat medali. Ya. Senang. Tadi katanya banyak kekecewaannya. Cuma ada 2 sih aslinya. Katanya Itu rahasia. katanya banyak. Bukan nggak rahasia, aman. Aman. Yang itu Takutnya. tuh sama kayak itu kan meleset anak panah saya gara-gara angin. Gara-gara angin. Meleset Sama temen berarti saya. ya. Sama. Boleh nggak sih sebenarnya Lat, kompetisi panah itu indoor gitu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Maksudnya kan biar nggak ada angin gitu ya? Iya, tapi dipilihnya di situ biar ada tantangannya gitu. Kan melatih mental juga. Menurut Abang tuh Nabi tuh panahan tuh di padang pasir tuh buat apa? Keren. Betul sih. Iya sih, Nabi kan nggak pernah latihan panahan indoor ya? Iya. Iya pasti. Kaisa, nih kan sudah di kategori tertinggi prestasi, ya. Dari bawah sampai ke atas nih, pressure-nya kan berbeda dong pasti, betul ya? Ya kan. Nah ini perbedaan yang paling signifikan yang kamu rasakan tuh apa nih? Dari jenjang kategori ke jenjang kategori yang lebih tinggi lagi, ketika lomba ya, itu gimana? Lawannya. Iya. Kalau di pemula itu mungkin masih easy to win gitu. Enggak juga. Oh enggak juga. Gimana? Mungkin bisa cerita pengalaman dulu awal-awal ikut kategori pemula gitu sampai akhirnya bisa ikut kategori yang prestasi. Pressure-nya. Kalau yang pemula itu misalnya masih 330-an gitu, itu mungkin masih bisa masuk di 5 besar juga. Tapi beda poinnya itu masih lumayan jauh. Emang gitu? Kalau yang prestasi itu cuman beda 1 doang. Ya. Karena tipis banget ya? Iya. Ya, berarti bener-bener berasa nih nih. Bener-bener kerasa kompetisi itu di yang mana sih? Persaingan ketatnya di prestasi. Di prestasi karena juaranya tipis-tipis ya. Skornya. Kalau di bawah-bawahnya itu mungkin kayak ada yang 200, ada yang 100 gitu ya. Masih ada yang miss gitu ya. Tapi kalau prestasi itu udah kayaknya untuk miss tuh kayaknya hampir nggak mungkin ya. Mungkin, tapi dia kemungkinan besar bakalan peringkat di bawah. Tapi kemarin ada nggak yang miss? Ada. Oh ada, tetap ada. Ada. Kemarin kamu ada miss nggak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Wih, keren. Sebenarnya kalian dapat medali nggak sih sebenarnya? Dapat kan? Oh kalau prestasi itu cuma 1, 2, 3 doang. Iya. Lebih berat sih sebenarnya ya. Kalian dapat medali nih? Ya, dapat. Yang buat yang dapat medali, menurut kalian apa nih arti medali yang kalian dapatkan ini apa? Bukan apa-apa. Bagi saya itu kayak Terlalu stoik nih yang ini. Bagus kamu, bagus. Oh, gimana? menurut saya itu dapat medali itu kayak sebuah penghargaan, kayak penghargaan untuk diri saya sendiri karena saya mimpi saya itu adalah tuh dulu tuh pengen ikut lomba panahan, pengen ikut juara, pengen ngerasain lah kayak juara seperti apa gitu. Karena apaan itu kayak Berharga lah itu buat kamu iya ya. berharga bagi saya. Bukan apa-apa. Saya mah pikirnya udahlah medali ya dapat medali. Yang penting pahalanya mengalir terus. Enggak lah Akbarku. Keren ini, Gus Akbar. Itu aja repot. Ngapain mikirin medali kalau misalnya pahalanya ngalir terus? Itu aja kok repot. Kelas. Respect. Pokoknya kalau nawaitu sunnah Nabi itu niat utamanya adalah pahala pokoknya. Sunnah lah gitu ya. Ya. Mau menang mau kalah, penting pahala dulu gitu ya. Pahala dulu. Best. Ini yang perlu ditanamkan di dalam jiwa-jiwa generasi muda nih. Jarang nih yang kayak kamu nih. Nah, kayak saya nih, walaupun belum dapat podium nih ya, pembelajaran apa yang paling berharga menurut kamu selama kompetisi terakhir kemarin? Bisa kenalan sama ya yang juara 1, 2, 3 karena mereka udah atlet-atlet gitu. Nggak untuk diri kamu sendiri mungkin perbaikan ke depannya? Pembelajaran untuk diri kamu sendiri? Lebih sering latihan lagi. Karena jujur nih, saya ngelihat nih yang sering banget latihan nih kalau saya sore nih kayaknya mereka berdua nih. Ya kan? Ini latihan berdua, saya lihat kemarin yang lain pada kemana gitu. Kemarin jarang latihan.
Iya. Seminggu sekali doang. Itu sih. Kalian kan akhirnya sering latihan kemarin ya. Dua nih kalau Seminggu full latihan. seminggu full latihan, beres sholat langsung latihan. Masih pakai gamis, dibuka gamisnya, dilipat, latihan. Iya. Untung banget. Aslinya sih kita mau latihannya abis tahajud mau, tapi nggak jadi. Woi. Subuh kayak gimana bang? Nabi perang setelah apa? Subuh. Ya betul. Kan ketika tadi bilang pas habis tahajud. Iya sih. Betul juga. Agak berat sih kalau bawanya ke sana ya, gitu ya. Nah, tapi menurut kalian ini yang paling penting itu apa sih? Hasil lomba atau proses latihan? Proses latihan. Proses latihan. Proses latihan ya kayak sa. Kompak jawab ya. Berarti kayak Sa lebih sering-sering lagi nih latihannya nih. Latihannya sama abinya kayak Sa sendiri kan ya? Iya. Ya kan teman-teman juga latihan sama abinya kayak Sa sendiri kan? Iya. Bukannya kalau jadi lebih enak ya kalau sama abi sendiri yang latih di sini ya nggak sih? Iya kan? Jadi lebih nyaman, lebih ini gitu kan. Tapi oke lah ya. Nah, setelah kalian ikut ekskul memanah nih ya, khususnya kalian berdua sih yang baru terjun kan. Kalau kayak saya kan udah dari 6 tahun yang lalu ya. Nah, perubahan paling signifikan apa yang kalian rasakan terhadap diri kalian sendiri? Otot. Otot. Hasilnya dong ototnya. Bisa Gak haram. Haram sih. Haram. Ini kita lagi nonton. Mesti ada akhwat nih yang bisa nonton nih. Iya kan ini kan bukan aurat. Ya. Masih kecil sih. Otot, enggak maksudnya selain otot ya, selain fisik. Oh, selain fisik. Iya. Lebih ke mental disiplin sama juga mental fokus gitu. Jadi itu biar kalau misalnya banyak kerumunan udah fokusnya jangan fokus bilang, aduh aku harus juara. Fokusnya itu yang penting nggak keluar dari merah. Iya. jangan gampang ke distract sama suara yang lain maupun dan omong-omong yang lain. Kayak bisa ngobrol gitu, kayak di sampingnya kita lagi nembak terus kayak gampang ke distract gitu. Ini kan pas lomba itu diremehin. Oh iya. Ini diremehin, dibilangnya itu, nih kalau nembak mah aman aku. Tapi aslinya tuh malah lawannya peringkat 23, ini 16. Itu tuh nggak boleh underestimate teman-teman. Ya nggak boleh. Kalau kamu apa yang kamu rasakan? Perubahan setelah ikut fokus di panahan? Kayak bahasa ini ya. Jujur bangga. Bangga. Nggak, ini buat diri kamu sendiri, kedisiplinannya, masalah waktu apa segala macam. Disiplin, terus melatih fokus, mental. Kalau misal coach misal bilangin kamu tuh salah begini-gini, tapi kalau pas dalam itu tandanya saya sama kita kayak ngingetin cara memandang baik, terus berdiri yang baik begitu. Kalian dalam waktu dekat, ya ini kan udah akhir bulan ya, udah akhir tahun juga itu kan ya, Desember. Di Januari atau Februari ada lomba-lomba terdekat yang mau diikuti? Ada di Februari, itu di seluruh dari luar negeri ada, terutama tuh dari India ada. Itu kita disarankan, coach tuh tidak disarankan karena kayak misal kayak skor yang belum bagus, terus latihan kayak gitulah. Tapi ada di Februari itu internasional jatuhnya dong? Ada internasional. Kamu ikut itu? Ada niatan? Kalian disuruh ikut nggak sih? Enggak, kalau internasional jangan dulu. Katanya Sultan Khalid disuruh. Kamu? Masih disuruh? Iya, pasti disuruh. Sama siapa? Sama Sultan Khalid? Sultan Khalid itu kemarin gimana sih? Dualnya menang nggak sih? Menang juara 1, dapat emas. Dapat emas. Itu yang emas tuh. Yang emas nggak mau. Juara 1 dia. Iya. Itu dia di peringkat, kalau nggak salah tuh dia di peringkat 4. 4. Nih 1, 2, 3, 4. Iya tahu ya. Iya. Dieja sih. Dia emas dia. Iya emas. Satu lagi siapa? Fadlan itu di medali silver. Itu di Mana sih orang ini? di peringkat kalau nggak salah peringkat lupa, pokoknya dia di juara 2. Juara 2. Perak dan emas tuh 2 orang itu dong berarti. Itu 2 orang itu ntar ada rencana ikut buat ini nggak? Udah di spill belum, Kak Yasa? Apa? Yang buat ikut lomba Februari? Belum. Belum. Tapi yang positif Kak Yasa sih pasti. Ya kan? Ya.
Yes. Juara 1 dapet sih ini kayaknya kayak saya. Tapi latihannya kayak gini dong, kayak saya rajin. Dia soalnya latihan pakai kompon. Jadi komponnya dibawa sama ayahnya terus kalau hari Minggu. Di bawah terus. Jadi dia nggak bisa latihan pakai bareboat. Soalnya terkenalnya dia pakai bareboat itu 2019. Oh, saya lupa deh berbo sama kompon tuh apa sih bedanya? Bedanya materialnya, satu kayu, satu besi, Iya, satu betul. gampang dirayap, satu enggak. Oh, kamu tuh kompon ya? Hmm. Oh, kalian tuh berbo. Ya, Kalau panah yang biasa tuh apa disebutnya? Standar. Standar, Bang. Standar. Standar aja, panahan udah. Oke. Ada rencana buat jadi atlet nggak kalian berdua? Kalian berdua ada rencana buat jadi atlet nggak? ada saya. Kamu mau jadi atlet? Tarik SEA Games Myanmar tahun berapa kayak pokoknya SEA Games Myanmar. Nih, atlet panahan kita selanjutnya nih. Kamu ada? Saya palingan itu jadiin Pekerjaan, the best. bukan kayak gitu. Maksudnya itu pekerjaan sampingan. Oh, pernah di samping. Maksudnya, bakal jadi olahraga yang akan dirutinkan terus. Rutinkan terus. Tapi nggak pula jadi atlet banget. Saya kalau misalnya saya tinggalkan panahan jika saya sudah dewasa, itu sama dengan saya mendurhakai nikmat yang sudah dikasih sama Allah. Memang beda kalau niatnya adalah sunnah Rasul. Saya ada ya? Enggak ya? Enggak ya? Tapi kamu tuh punya potensi loh buat jadi ini. Pemain hoki. Beda ya? Beda ya? Oh, ada potensi loh buat jadi atlet panahan. Cita-citanya apa sih sebenarnya? Aku dokter. Beneran apa dibisikin ini barusan? Beneran dokter. Enak ntar kalau jadi dokter bisa nyuntikin dari jarak jauh. jarak 30 meter. Aduh udah headshot itu. Palanya. Kamu cita-citanya apa sih sebenarnya? Aslinya tuh kok pas sebelum masuk ICMS tuh pengen jadi programmer. Sekarang jadi Animator. Gara-gara kalau misalnya menurut aku ya, programmer kalau di sini tuh kurang mungkin soal lesnya. Gara-gara kalau les saya tuh gampang ya susah gitu loh kalau mau di manage di sini soalnya timelinenya di sini banyak. Jadi ya udah. Animator gimana itu? Animator saya nanti gambarnya di hutan menggunakan panah. Nggak maksudnya gimana belajarnya bukan gimana gambarnya. Gimana belajarnya? Oh, oke belajarnya. Belajar mah tinggal pertama tuh gambarnya manual. Di sini nggak bukan ininya stepnya, cuman maksudnya di sini kan dengan kesibukan tadi. Programmer kan nggak mungkin bisa kamu kerjakan karena sibuk. Mungkin ada coding tapi kan nggak seberapa gitu kan. Sekarang seminggu sekali gitu kan. Nah kalau animator kan juga sama. Bahkan kita di sini juga. Gampil. Gimana tuh? Jadi tuh singkat aku tuh Sepil dong. aku tuh gimana ya? Gambarnya manual dulu. Rahasia. Lama-lama rahasia nih. Terus habis itu Pertama gambarnya manual terus. Biar kalau udah misalnya gambarnya udah bagus tuh nanti bisa dicoba di digital gitu. Pakai apa aja, bisa pakai apa tuh? Photoshop, bukan Photoshop sih, Adobe nggak tahu sih, tapi yang penting tuh aplikasinya itu yang buat gambar. Kamu cita-citanya apa, Mas? Atlet. Beneran atlet panahan? Iya. Gak ada lagi? Nggak ada. Kuliah pun ngambil jurusan panahan? Seharusnya ada. Olahraga jatuhnya. Olahraga. Kamu mau masuk universitas mana? Belum tahu. Mungkin kayak enggak, saya antara kuliah atau enggak seriusin panahan habis lulus dari sini. Ya karena mimpi saya adalah ada atlet, karena saya nggak kuliah paling seriusin panahan. Memang udah kecintaan banget di panahan tuh ya. Udah dari kecil, malah dari sejak TK udah latihan panahan. Udah dikasih anak panah tuh dari TK tuh. Dulu zaman saya tuh pakai TK tuh pakai crossbow. Horsebow. Nembaknya kayak gini, beda lagi. Lah emang yang lain nembaknya gimana? Nembak kalau pakai barebow kayak gini. Barebow kan 3 jari, kalau crossbow dijepit. Ketemu ketapel gak sih jatuhnya? Ih, jatuhnya beda lagi. Kalau ketapel mah itu versi panah buat anak-anak. Tapi sih sama aja mematikan kalau dikasih batu. Kan ada tuh kalau nggak salah memanah yang sambil duduk.
Itu tuh Ada kan? berkuda. Ada yang sambil berkuda, duduknya sambil duduk. Itu tuh kalau nggak salah tradisi dari salah satu suku di Indonesia, kalau nggak salah Jawa apa mana gitu, lupa saya. Jawa. Jadi dia duduk bersila gitu dia modelnya, sambil manahnya duduk gitu. Dan itu tuh ngelatih fokus, ngelatih tenang gitu tuh, ada tuh. Nah itu juga, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Mungkin kalian bisa nyoba itu satu kali, kapan gitu nanti. Dari Jawa. Jawa. Ya nggak harus dari Jawa sih, dimanapun ada, di Jakarta pun ada kayaknya ya. Cuma saya kurang tahu sih, tapi kayaknya banyaknya di Jawa deh. Jawa mana dulu kebanyakan ini? Nggak usah ditanya mas, saya cuma sekilas doang itu taunya. By the way, kemarin pas lomba sekolah tuh support gak sih kalian? Support. Ya. Supportnya kayak gimana kemarin? Pakai mobil sekolah. Wih, Sekolah ya. tapi orang tua datang, Datang. dianterin ya sama mobil sekolah. Di sana ketemu orang tua. Iya. Masalah waktu, kan kemarin sibuk ya, ada ujian ya kemarin? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Oh, udah selesai. Ya, Tapi pas ujian, pas pembelajaran gitu, kalian dikasih izin nggak buat? sama sekali kalau saya enggak. Saya baru dikasih izinnya pas setelah ujian selesai. Selesai. Kalau saya kan selesai dari awal udah dapat surat izin. Jadi pas lagi ujian, waktu kemarin tuh boleh, Iya di hari Seninnya boleh. tapi nggak sebanyak ketika lagi nggak ujian. Oke, menarik. Ya, kalau satu kata buat pengalaman lomba kemarin. Satu kata aja, Kaisa. Capek. Jajan. Don't judge me, I'm hungry. Sikat. Dengan cukup penantang di acara lomba. Satu aja. Satu kata aja. Ya cukup menantang. Menantang. Karena cukupnya kan bukan kata ini. Oke, mimpi kalian berikutnya apa nih? Targetnya? Kayak saya punya target selanjutnya, juara selanjutnya, pengen apa? Kan nasional udah tuh. Betul ya? Kemarin kan udah kan nasional kan? Ya kan? Berat kan kemarin nasional kan? Berapa peserta kemarin nasional? Lupa. 50? Enggak. 49? Enggak sampai. 48? Aduh. Enggak. Itu nah. Dikurangin aja. 20-an? Iya. Dari seluruh Indonesia tuh kan, tapi kan? Enggak juga. Oh, tapi memang levelnya panahannya tingkat nasional. Tapi nasional ya kemarin, juara 1 tuh. Nah, nasional udah. Apalagi nih targetnya? Targetnya apa? Selanjutnya. Mungkin ada satu jenis kejuaraan yang pengen dimenangkan? Yang kayaknya kalau udah menang kejuaraan ini kayaknya jujur nyampe sih. Gitu. SEA Games, Asian Games? Enggak. Kok parah sih? Apa Jauh sih? banget. Jangan di SEA Games. Luar angkasa. Luar angkasa tanding sama alien. Terlalu what if, Mas. Dan Porda. Pekan olahraga daerah? Itu belum tahu lagi kapan. Tapi mau ikut? Kalau tahu. Kalau diain ayah. Ya, oke. Kalau kalian berdua ada target berikutnya? Mau juara apa? Internasional sama ikut SEA Games. Olimpik dong yang tertinggi. Ya sama Olimpiade. Olimpiade. Ya Olimpiade. Ya kan, Olimpiade Paris. Nah ya betul. 2020. Udah lewat. Sorry. Kamu ada? Olimpiade nanti bakal di mana? Bukan panitianya lagi, Mas. Ya, saya cuma nanya negaranya nanti di mana. Nggak tahu, Mas. Belum tahu saya. Kalau misalnya ada Olimpiade, saya nanti pokoknya itu Mau daftar harus daftar. perwakilan CMS. Semoga Emang bisa. nggak cuma itu. Enggak, serius. Kamu pengen targetnya berikutnya apa? Target saya lanjutin sunnah Rasul. Sama. Udah nggak bisa ini dah. Kalau udah sunnah Rasul mah udah dah. Semua lewat udah kayak gini dah. Ya, Kang Faldo dan teman-teman di sini hanya bisa mendoakan ya. Kalian tuh bisa mencapai mimpinya kalian masing-masing. Ya kalau memang jalur panahan ini adalah yang terbaik untuk masa depannya kalian ya kan, kenapa tidak gitu kan. Dan buat teman-teman yang di rumah, ini bukti nyata ya bahwa di Indonesia Jadikan Magnet School itu kita sangat mensupport anak-anak yang punya bakat, punya keahlian di bidang tertentu. Dan kita fasilitasin teman-teman di sini, siswa-siswa kita untuk punya prestasi di luar gitu ya, dan disupport penuh gitu ya. Dan waktu juga tentunya mereka dapat support juga dari pihak sekolah. Nah,
Terima kasih teman-teman semuanya sudah Ya. ngobrol bareng sama kita di sini. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Bye bye.